Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bersama Mas Ismu, Iya, selaku pengamat banjir ya. siap. Beliau kebetulan orang Meluke. Siap. Meluke itu melu Karangbinangun apa? Kecamatan dekat, Pak. Oh, kecamatan dekat. Iya. Ini beliau ini juga relawan di teman-teman gerakan banjir Bengawan Jero. Betul. Macam-macam yang diikuti. Iya. Nah, ini kita mau tanya, menurut pengamatan Mas Ismu, Iya. banjir yang selama 4 bulan lebih ini terjadi di Bengawan Jero itu karena apa? Iya. Terus efeknya bagaimana? Iya. Terus solusinya bagaimana? Iya. Monggo. Iya. Pertama dari pihak kerugian petani dulu, Pak ya. Ya. Kerugian petani ada 6 kecamatan terendam banjir. Itu luasnya kurang lebih 10.500 hektar. 500 hektar. Nah, itu kita asumsikan 1 hektarnya itu biasanya menghasilkan panen sampai 15 juta. Karena udang kalau bisa hidup, itu kan per hektarnya dapat 3 kintal, Pak. Nah, 3 kintal dengan asumsi harga 50.000 itu bisa menghasilkan 15 juta. Nah, kalau dikalikan dengan 6 kecamatan yang terendam, kerugian kita 15 juta kali 10.500 hektar itu kurang lebih kerugiannya 157 miliar Tahun per panen. per panen. Per panen. Ada berapa kali? Ya, panen kita kan kita asumsikan 2 kali. 2 kali. Nah, kalau 2 kali lebih besar lagi, Jadi sekitar bisa 300 miliar. Iya, tiap tahun. tiap tahun. Itu untuk 6 kecamatan. Kalau untuk per hektar atau 1 orang yang mempunyai 1 hektar, itu 15 kali 2 otomatis 30 juta. Nah, itu yang membuat sumber perekonomian itu pasti kacau. Bukan hanya dari pihak petani saja. Bagi yang untuk yang biasa tenaga petani dalam artian tenaga panen, kuli, yang biasa jolo atau apapun, lah itu ya otomatis tidak ada pekerjaan juga kalau panen udangnya gagal. Jadi sama-sama berdampak ke semua sektor semuanya ekonomi. sektor, antara pemilik dan kulinya atau premannya ya tidak akan bisa bekerja. Nah, itu yang membuat kita sebagai pejuang Bengawan Jero sangat terpanggil karena bulan ini, tahun ini banjir ini terlalu parah. Karena sudah dimulai bulan Desember, bulan 12 sampai sekarang itu masih tidak ada tanda-tanda penyusutan. Terus konsep jenengan kira-kira untuk menangani itu bagaimana? Kita kemarin memberikan sedikit mencari riset kerjasama dengan PUSDA, dengan teman-teman, kita coba menghitung debit air. Nah, debit air itu kita mencari kecepatan aliran air di saluran pembuang. Ternyata itu sangat cepat sekali. Seandainya kita bisa menormalisasi seluruh saluran air, terutama saluran pembuang air yang biasa saluran pembuangan air ke laut. Kan ada 3 itu. Ada 4, Pak. Ada 4 ya? Ada 4. Nah, saluran itu ada sungai pembuang ke laut Kali Corong, Wangen, dan Kali Bendungan serta Ploso Buden, Pak. Ya. Nah, itu seandainya itu dinormalisasikan, itu sangat bagus, sangat efisien. Normalisasi itu maksudnya di apa? Normalisasi dalam artian kita sesuaikan dengan bentang peraturan pemerintah Bengawan Solo bahwa lebar sungai itu 50 meter, Pak. Berarti perlu dilebarkan. Perlu dilebarkan sesuai dinormalisasikan. Dan yang kedua, diadakan pengerukan, Pak. Dengan kedalaman ya sesuai standarnya lah. Karena saat ini terjadi pendangkalan karena penggerusan sedimen-sedimen yang masuk, Pak. Kedalamannya berapa yang saat ini? Sekarang saat ini kedalamannya hampir 2-3 meter, Pak. Seharusnya 5 meter lebih, Pak. Di situ. Nah, di situ juga saluran itu tidak normal karena ada banyak bangunan-bangunan. Nah, itu kan sebenarnya kalau saluran dari Lamongan sendiri kalau dinormalisasikan dalam artian ada normalisasi dari DKWM. DKWM itu Dinoyo, Keputran, Wangen, dan Malang. Saya pernah menghitung jumlah panjang dan total dari seluruh pembuangan yang harus dilakukan normalisasi itu berapa? Saat ini belum saya hitung. Belum. Datanya ada, cuma kebetulan kita tidak bawa. Cuma kita bicara secara logika saja, ya. Kita menghitung debit air dengan
dibandingkan pompanisasi yang ada di Lakuro, itu Lakuro itu menghabiskan satu hari solarnya 4 juta Pak. Dan itu hanya bisa pemakaian 8 jam dengan 8 jam kerja. Nah itu menghasilkan debit airnya cuma 4,5 kubik per detik. Dibandingkan dengan penormalisasian saluran pembuang air ke laut, itu di sana sampai menghasilkan 56 kubik per detik. Jauh sekali. Kalau pompa cuma 4,5 per detik, menghabiskan 4 juta per harinya untuk solarnya dengan masa kerja 8 jam. Sedangkan kalau normalisasi itu kan hanya kerja sekali, tapi bisa normal terus, tidak ada pekerjaan lagi. Berapa kubik tadi? Itu 56 kubik per detik. Perbedaannya sampai 50-an kubik. Iya, sangat besar sekali. Nah, kalau dibanding juga ada untuk pengerukan rawa-rawa, kita juga menghitung keefisiennya juga masih bagus saluran air, Pak, daripada pengerukan air rawa-rawa waduk, Pak. Memang waduk saat ini banyak yang disalahgunakan, Pak. Seperti contoh waduk yang ada di Rande itu dikapling seolah-olah dijual atau dibeli disewa. Jadi itu kan seharusnya tempat penyimpanan air. Tapi ternyata digunakan untuk sawah dan intinya untuk semacam bisnis gitu Pak. Nah itu yang seharusnya dinormalisasikan. Jenengan ini tidak cocok dengan konsep pemerintah daerah dalam penanganan banjir yang menyelesaikan hulu dulu, rawa-rawa, embung, bendungan, ini kan hulu. Iya. Kalau sampean lebih tertarik ke hilirnya. Jadi DKWM itu Dinoyo Keputran Wangen Manyar sama BMCM. Nah, BMCM itu Belawi, Malang, Corong, dan Mireng. Terus bagaimana konsep sampean ini dengan keyakinan Pemda bahwa yang perlu didahulukan itu hulu, yaitu rawa-rawa tadi? Ya karena saya berdasarkan perhitungan debit air kecepatannya Pak. Terus langkah sampean itu apa kira-kira? Karena Pemda masih tertarik pada hulu daripada hilir. Iya, ya kita masih mensuarakan dan memberi masukan, Pak. Kita tidak frontal langsung menjustis bahwa pemerintah itu salah, tidak. Tapi kita memberi masukan sebenarnya gini loh, dan kita sudah melakukan riset. Sudah melakukan kajian-kajian berdasarkan teori dan praktek perhitungannya. Tapi mereka kan juga punya dalil, dia sudah menerjunkan semua tim ahli dari ITS macam-macam yang punya kesimpulan seperti itu hulunya. Betul. Tapi kita juga pernah menerjunkan dengan ITS juga dan kita menghitung sendiri dan prakteknya kita lempar air botol ke saluran air dengan kecepatan berapa itu kita sudah hitung semuanya. Dan memang di situ dan makanya saya berani ngomong kalau kecepatan debit air di saluran pembuangan air ke laut itu 56 kubik per detiknya itu sudah saya lakukan daripada pompa yang menghasilkan ya. Dan satu lagi kita coba kemarin ada aspirasi dari teman-teman pejuang Bengawan Jero relawan RBJ lah itu mensuarakan tentang dam Margo Anyar yang dibongkar. Dan ternyata hasilnya sangat bermanfaat sekali. Karena apa? Kita sudah menghitung bagaimana penyumbatan dam Margo Anyar yang di Gelaga itu. Nah, itu kan sangat menyumbat air yang berjalan. Nah, setelah kita bongkar, ternyata arusnya sangat deras sekali. Cuma permasalahannya, kenapa pembongkarannya itu setengah-setengah, tidak keseluruhan. Jadi masih ada bentang yang belum dibongkar, Pak. Karena warga Gelaga keberatan itu. Mungkin warga Gelaga keberatan dan lain-lain. Memang kita sepakat kalau di masa tanam padi untuk musim kemarau itu sebagai penampungan kita tidak ada masalah. Tapi permasalahannya bangunan itu kenapa tidak sesuai spek untuk kelancaran debit air, tingginya ketinggian dan ada penyempitan sehingga tidak normal air itu, Pak. Berarti pembongkaran kemarin dam itu belum efektif ya? Belum efektif. Seandainya itu los semuanya, itu debit air sangat kencang sekali di situ, Pak. Oke, Mas Ismu. Terima kasih. Siap.